Sahabat TKB, senang sekali dapat menjumpai para sahabat dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Kini di Sini. Judul ini didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, kami bersyukur karena kami boleh kembali mengikuti acara Wasiat Kekal. Biarlah kiranya Roh Allah menolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman yang kami dengar. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Para sahabat, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-28 demikian. Setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Para sahabat, ada sebuah masa di mana orang yang sakit, entah sakit buta, tuli, lumpuh, kusta, ataupun sakit penyakit yang lainnya, dianggap sebagai orang yang berdosa, dan mereka sakit karena mereka dihukum atau dikutuk oleh Tuhan. Karena itu, jika ada orang yang sehat, mereka berpapasan dengan orang yang sakit, maka orang yang sehat ini dengan segera menyimpang ke kanan atau ke kiri, menjauh sebisa mungkin, sejauh mungkin dari orang-orang yang sakit ini. Sementara si sakit itu harus memukul-mukul dirinya sambil berteriak, "Najis, najis, najis." Mereka harus meneriaki diri sendiri sebagai najis. Najis itu kotoran ya. Jadi bisa dibayangkan betapa sengsaranya, betapa terlukanya orang-orang yang sakit pada zaman itu. Mereka sudah harus menanggung sakit tubuh, tapi mereka juga harus menanggung sakit karena penghakiman masyarakat banyak. Mereka harus menanggung sakit karena dihukum masyarakat banyak dengan disingkirkan, diasingkan, bahkan dari rumah mereka sendiri. Mereka juga terluka karena mereka harus menyebut diri sendiri sebagai najis. Jadi, orang yang sakit pada zaman itu sungguh-sungguh luar biasa nyerinya. Nah, bacaan kita Injil Matius menampilkan sebuah respon yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diceritakan ketika Tuhan sampai di sebuah rumah, lalu datang dua orang buta ini kepada Tuhan. Rupanya dua orang ini meminta supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Karena itu lalu Tuhan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya, dapat menyembuhkan?" Dan mereka menjawab, "Ya, kami percaya." Sahabat, itu bukan sebagai dialog yang biasa-biasa saja pada zaman itu. Sebagai orang yang sehat, seharusnya Tuhan Yesus pergi menjauh dari orang-orang yang sakit ini. Seharusnya Tuhan Yesus punya hak untuk mengusir mereka atau menyeret mereka ke pengadilan agama karena sudah berani-beraninya mendekat, tidak memberi warning, tidak memberi peringatan bahwa mereka orang sakit, tidak memukul dirinya dan meneriaki diri sebagai najis ya. Tapi alih-alih Tuhan Yesus menghindar atau menghukum mereka, alih-alih Tuhan mengasingkan mereka seperti masyarakat pada umumnya, Tuhan Yesus malah menyapa mereka. Tuhan Yesus malah mengajak mereka berbicara, bukannya menyingkirkan.
Sebuah tindakan yang sangat bersahabat, yang luar biasa menyentuh. Bayangkan kalau kita yang sakit, saat semua orang menghindari kita, tiba-tiba ada Tuhan yang datang, menghampiri dan menyapa kita. Bukan sekedar sampai di situ. Injil Matius bahkan menceritakan Tuhan Yesus memulihkan, mencelikan 2 orang buta ini. Para sahabat YKB yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus kini pun masih hadir bagi saya dan para sahabat semua. Dia masih berkarya, mendatangkan dirinya untuk menemani kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dia hadir di sini bersama-sama dengan saya dan saudara-saudara. Sama seperti kepada 2 orang yang buta, yang sakit itu, Tuhan menyapa, Tuhan hadir, Tuhan menolong. Tuhan Yesus saat ini di sini. Dia juga hadir bagi saya dan bagi para sahabat sekalian. Dia mau menemani kita. Bahkan dia mau menolong kita yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Tuhan ada kini di sini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran, untuk pertolongan, cinta kasih yang Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam Roh Allah. Kami bersyukur untuk semuanya. Amin. Para sahabat, demikianlah renungan pada hari ini, Sabtu 18 Juni 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan link ini agar banyak orang juga disapa oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.